Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba kupas tuntas satu ide yang menarik banget nih dari buku Build to Last. Gimana ceritanya perusahaan-perusahaan visioner itu bisa sangat fanatik ya mempertahankan nilai intinya, tapi kok di saat yang sama juga kayak gila-gilaan gitu mendorong perubahan dan kemajuan. Sumber kita kali ini fokusnya di bab 4 buku itu, judulnya Pertahankan Inti Dorong Kemajuan. Ya, misi kita mau bedah paradoks ini buat Anda. Benar sekali. Ini ini bukan soal nyari jalan tengah loh, atau kompromi gitu. Buku ini nyebutnya kemampuan unik buat, apa ya, sekaligus jalanin dua hal yang kayaknya berlawanan tapi secara ekstrim. Satu sisi, ada yang namanya ideologi inti. Ini tuh nilai fundamental sama tujuan jangka panjang ya, jadi kompas perusahaan lah. Nah, di sisi lain ada dorongan untuk kemajuan, semacam hasrat buat terus berubah, adaptasi, ya pokoknya capai hal-hal besar gitu. Oke, jadi kayak punya jangkar yang kokoh banget, tapi mesinnya juga, wah, dipacu kenceng terus gitu ya. Coba kita mulai dari jangkarnya dulu deh, ideologi inti ini. Sepenting apa sih sebenarnya? Wah, ini fundamental banget. Ini tuh jati diri perusahaan sebenarnya. Kayak bilang, inilah kami, ini yang kami perjuangkan, ini alasan kami ada. Kayak kata Thomas J. Watson Senior dari IBM dulu, satu-satunya hal yang, apa ya, nggak boleh diganggu-gugat di organisasi ya, filosofi dasarnya. Ideologi ini jarang banget berubah. Bahkan mungkin nggak pernah sama sekali sepanjang sejarah perusahaan itu. Ini jiwanya lah, gitu. Menarik. Terus gimana dengan sisi satunya lagi? Yang dorongan untuk kemajuan itu. Bukannya ini yang seringkali lebih susah ya dipertahankan konsistensinya? Apalagi kalau ada tekanan pasar gitu kan? Tepat. Dorongan untuk kemajuan itu intinya rasa nggak pernah puas sama kondisi sekarang. Selalu merasa bisa lebih baik. Ini energi dari dalam buat terus perbaiki diri, inovasi, terus pasang target-target yang, wah, ambisius banget. Di buku ini disebutnya BHAGS ya, Big Hairy Audacious Goals. Target yang benar-benar gede, berani, kadang kedengeran agak gila gitu. Nah, dorongan ini berlaku buat semua hal yang bukan bagian dari ideologi inti. Jadi kayak strategi bisnis, cara kerja, struktur organisasi, teknologi yang dipakai, semuanya itu boleh bahkan harus berubah demi kemajuan. Ingat kata Sam Walton atau J. Willard Marriott, teruslah membangun gitu. Nah, ini dia nih. Ngomong-ngomong soal bedain mana yang inti, mana yang bukan, ini kayaknya sering jadi sumber bingung ya. Contoh IBM di buku ini, wah menarik banget tuh buat dibahas. Iya, itu contoh bagus banget. IBM itu kan sempat goyah ya, justru karena mereka mulai nyampur adukin antara ideologi inti mereka, kayak respek ke individu atau kepuasan pelanggan gitu. Nah, itu dicampur sama praktek-praktek spesifik yang sebenarnya bukan inti. Contohnya yaitu keharusan pakai kemeja putih atau fokusnya cuma ke komputer mainframe aja. Padahal kan praktik sama strategi itu harus fleksibel, harus bisa berubah ikutin zaman, biar perusahaan tetap relevan, tetap maju. Tapi ideologi inti, nah itu harga mati. Oke. Jadi mirip kayak Hewlett Packard gitu ya. Yang teguh sama nilai menghargai karyawan itu intinya kan ya. Tapi mereka bisa aja ubah kebijakan soal katakanlah jam kerja fleksibel atau fasilitas kantor gitu. Itu kan prakteknya. Atau Nordstrom dengan prinsip layanan pelanggan nomor 1, itu intinya. Tapi ya bebas aja mau ubah desain toko atau jenis musik yang diputar di lobi, itu prakteknya. Persis. Kuncinya itu di kejelasan mutlak buat bedain keduanya. Banyak loh perusahaan gagal bukan karena nggak punya nilai inti atau nggak mau berubah, tapi karena mereka bingung, mana sih yang harus dipertahanin mati-matian, mana yang harus dirombak habis-habisan. Justru, ideologi inti yang stabil itu ngasih rasa aman jadi fondasi kuat buat berani ambil langkah progresif yang mungkin radikal. Sebaliknya juga, dorongan kemajuan yang kuat itu mastiin ideologi intinya tetap hidup, tetap bermakna, nggak jadi pajangan usang aja. Jadi keduanya ini saling nguatin gitu loh. Bukan cuma nyimbangin, tapi benar-benar jadi ekstrim di kedua sisi. Dan ini bukan cuma retorika atau poster di dinding aja kan ya. Maksudnya perusahaan visioner beneran bangun sistem buat ini. Oh, tentu saja mereka nggak biarin ini jadi kebetulan aja. Ideologi inti itu ditanamkan kuat-kuat. Dan dorongan kemajuan itu dilembagakan lewat mekanisme yang nyata di organisasi. Mulai dari proses rekrutmen yang super ketat, nyaring banget orang yang cocok nilainya.
Terus ada program indoktrinasi, pelatihan intensif kayak di Disney University itu kan. Buat nanamkan budaya, sejarah, sampai kriteria promosi juga jelas nilai keselarasan sama inti. Cara mereka nentuin BHJS, evaluasi kinerja, semuanya dijalin ke struktur dan praktek sehari-hari. Oke, jadi intisari yang bisa kita ambil buat Anda para pendengar nih, apa ya, kuncinya berarti di kemampuan ngelola paradoks ini ya. Perusahaan yang bisa awet hebat itu bukan karena milih salah satu, antara jaga tradisi atau kejar kemajuan. Mereka justru lakuin keduanya secara ekstrim dan barengan. Mereka pertahanin keyakinan inti dengan fanatisme yang ya hampir kayak religius gitu, sambil pada saat yang sama nggak pernah berhenti dorong perubahan, adaptasi, perbaikan dalam segala hal lainnya. Betul sekali. Dan mungkin ya sebagai bahan renungan penutup nih buat konteks Anda sendiri, coba deh pikirin, apa sih yang benar-benar jadi inti yang nggak tergoyahkan dari organisasi atau tim Anda? Nilai atau tujuan yang Anda rela pertahanin walau dunia berubah kayak gimana pun. Terus, di area mana aja Anda justru ngerasa perlu dorong perubahan dan kemajuan yang jauh lebih berani, lebih signifikan dari yang ada sekarang. Dan yang paling penting nih, seberapa jelas sih bedanya antara dua hal itu buat semua orang di sekitar Anda? Udah pada paham belum? Wah, pertanyaan reflektif yang penting banget tuh. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya.